Ayo, silakan. Iya, ya kan gue udah bilang. Yesus itu kan kebenaran dan hidup. Lalu apakah ada gunanya firman yang diterima Yesus dari Bapa itu tanpa kebenaran dan hidup? Nggak ada gunanya. Makanya firman yang datang dari Bapa harus menyatu dengan kebenaran dari Yesus. Karena firman dari kebenaran itu hanya dalam bentuk ide atau bentuk arahan. Nah, arahan ini misalnya jangan mencuri. Tapi kan arahan ini juga harus digabungkan dengan kebenaran dan hidup. Karena Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, aku ini kebenaran. Jadi bukan Bapa kebenaran. Nggak bisa diterima. Artinya Yesus tadinya sebelum jadi penerima firman, dia juga orang jahat. Kalau argumen lo kayak begitu. Padahal menurut Islam, Yesus itu suci sejak lahir. Nggak bisa diterima itu argumen kayak tadi juga. Sekarang kan saya bilang, ini lo dengerin dulu nih omongan gue nih. Kenapa Yesus mengatakan aku menerima firman dari Bapa? Karena satu, Yesus dengan Bapa itu satu. Jadi omongannya itu sepertinya aja dia menerima firman. Karena setelah Yesus menerima firman, Yesus berkata itu firmanku. Bukan firman Bapa. Itu kenapa lagi Yesus ngomong firmanku? Harusnya kan Yesus ngomong itu firman Bapakku. Kenapa Yesus ngomong firmanku? Ini kan jadi pertanyaan lagi. Nah, kenapa Yesus mengatakan, kan Yesus berkata, barang siapa yang mendengarkan firmanku? Loh, kenapa jadi firmanku? Harusnya firman Bapa dong. Artinya Yesus dan Bapa itu satu. Makanya, walaupun Yesus mengatakan aku menerima firman, itu dalam artian apa? Firman itu masih belum full, masih setengah, masih 50%. Ingat lu gak, barang siapa yang bawa firman dari Tuhan boleh mengaku perkataan dari Tuhan. Rasulullah Muhammad SAW bilang, innani ana Allah. Kalau orang Islam berpikir kayak lo, Muhammad itu Tuhan, Muhammad itu Allah. Jadi nggak begitu caranya nggak begitu. Islam sudah punya solusi sejak awal. Dengerin, Muhammad itu tidak pernah berkata aku adalah kebenaran. Itu yang nggak pernah diomongin. Nggak bisa. Muhammad pernah bilang, innani ana Allah. Sesungguhnya aku ini Allah. Ada orang Islam menganggap Muhammad itu Allah. Tanya sama orang Islam. Muhammad tidak pernah berkata aku adalah kebenaran. Gak peduli. Muhammad bilang aku ini Allah. Gak peduli mau kebenaran apa ya Allah. Udah jelas Allah. Allah itu Tuhan. Jadi Muhammad Allah. Semesta alam. Ada ayatnya. Jadi Muhammad Allah. Oh jadi Muhammad ya, Allah. Menurut lu, pasti menurut lu Muhammad itu Allah. Nggak ada orang Islam menganggap Muhammad Allah. Kan tadi lu bilang Muhammad Allah. Iya itu ayat Al-Quran dari mulut Muhammad kan. Kita taunya manusia. Muhammad bilang innani ana Allah. Tanya Gus Yusuf ini artinya apa? Sesungguhnya aku ini Tuhan. Sesungguhnya aku ini Allah. Ada nggak Muslim sekarang mengatakan Muhammad itu Allah? Nggak ada juga. Karena itu Allah. Makanya lu diam dulu. Jangan lu potong dulu kalau gua ngomong. Makanya lu perhatiin kalau gua ngomong biar lu pintar. Yesus berkata, dengerin ya. Udah gua diam juga. Ya, diam aja lo. Iya, memang udah diam ya. Yesus kan berkata, ini live gak nih? Live gak nih? Iya. Yesus berkata, aku adalah jalan, terus pakai dan kebenaran, terus pakai dan lagi, dan hidup. Nah, tapi Yesus nggak pernah bilang kan, aku ini Allah, aku ini Tuhan, ada nggak? Cuman bilang jalan dan kebenaran. Muhammad bilang aku ini Allah. Bayangkan. Lu bisa diem dulu nggak? Nggak bisa. Perbandingannya mesti komparatif, mesti imbang. Imbang. Itu Luga. Bang Luga. Baru bisa. Lu takut amat sih. Luga. Ini giliran toh, walaupun Nabi Muhammad mengatakan aku ini Allah, tapi tidak ada umat Islam satupun yang menganggap Nabi Muhammad berarti Allah. Lu udah pembohong. Muhammad aja mengakui dirinya Allah. Kenapa lu? Nah, karena itu kita berpikir lihat tuh. Ini bangsa yang tidak pantas menerima firman Allah tuh bangsa kayak lo. Gini loh Bang Luga, itu Nabi Muhammad mendapat firman dari Allah dan untuk disampaikan kepada umatnya. Jelas itu. Jadi itu pengakuan Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Bisa pakai timer nggak? Bisa pakai timer nggak? Biar semua muncul nggak ngomong. Enggak. Jadi supaya pemahaman Anda sehat sedikit gitu loh. Ini dijelaskan ini prosesnya. Maksud gua begini, gua cuma minta waktu kalau gua lagi ngomong, lu jangan ngomong itu aja, gua minta 2 menit aja biar lu gua jelasin. Biar gua jelasin dulu lu. Oh iya, ya jelasin dah. Ya, jelasin, tapi jangan jelasin. Iya.
Jangan pakai asumsi gitu loh. Jangan ketakutan kalau gue lagi ngejelasin. Biasa Iya, aja cuma lo. jangan pakai asumsi. Masalah mau pakai asumsi itu kan hak gua. Ya kalau salah ya harus kita katakan salah. Oke, lanjut. Iya, tapi nanti setelah gua ngomong terserah lo mau butuh busa kayak itu, tapi jangan potong. Oh iya. Yesus kan berkata, aku adalah jalan. Iya. Dan ada dannya. Jalan itu diinjek-injek loh. Jangan dijawab, nanti ini kalau depan gua colok nih matanya. Jangan dijawab, dibilang. Gua mute dah. Ya. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus tidak pernah berkata, aku jalan kebenaran. Jalan kebenaran dengan A, jalan kebenaran. B, jalan dan kebenaran. Itu beda. Nah, di perbedaan inilah, ini merupakan kerangka suatu kebenaran. Supaya lu nggak sesat. Lu mampusnya tuh di sini. Enggak, itu jarinya udah cuci tangan belum itu tadi itu baru bangun tidur itu. Udah, lo diam aja dulu. Ya, gini. Jadi, Yesus berkata, akulah kebenaran. Nabi-nabi tidak pernah berkata, aku adalah kebenaran. Tapi aku jalan menuju kepada kebenaran. Ada perbedaan, aku adalah kebenaran, dengan aku jalan menuju kebenaran. Itu beda. Belum mampusnya tuh di situ. Mampusnya di situ. Apa itu kebenaran? Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam firman-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi yang disebut kebenaran itu adalah firman, bukan nabi. Yohanes 17 ayat 17. Jadi kalau Yesus berkata, aku adalah kebenaran. Berbeda kalau Yesus berkata, aku jalan kebenaran. Nah, kalau Yesus mengaku aku jalan kebenaran, gue pindah dari Kristen. Tapi karena Yesus berkata, aku adalah kebenaran. Oh, itu berat, bro. Berat itu. Karena kebenaran itu adalah firman. Ini kalau cuman gara-gara jalan dan kebenaran dan hidup aja lu jadiin Tuhan. Ini Muhammad yang ngomong nih kepada manusia. Nih, gue share screen. Coba mana? Ini dari mulut Muhammad ini. Aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembah. Ini siapa yang ngomong? Coba. Nah, ada Muslim menganggap Muhammad itu Allah. Itu harus sepele kalau cuma jalan dan kebenaran malu. Berarti lo semua di sini kebanyakan bokisnya semua ya? Bukan bokis, bukan. Disitulah karena kami memiliki dasar milah Ibrahim. Kalau lo nggak punya. Ini omongan siapa? Ini omongan Allah lah, melalui mulut Muhammad. Sama kayak Yesus tadi juga omongan Allah dari mulut Yesus. Lo anggap Yesus Tuhan. Ini Muhammad jadi Allah lah. Gimana sih kalau gitu? Dengerin. Paham ya? Dengerin. Karena semua nabi itu kebenaran, semua ucapannya kebenaran, tak ada yang menyesatkan. Begini, lu salah. Berarti salah firman-firman yang disampaikan. Di sinilah letak kemampusan lu di sini. Dengerin. Itulah yang mampus. Nabi itu cuma pembawa kebenaran. Iya, itu nabi. Nabi mengaku loh dari mulutnya innani Allah. Bayangkan kalau Quraisy itu modelnya kayak lu semua lu gak. Muhammad jadi Allah loh. Nabi Muhammad ya. Jadi Allah, kita nih Muslim nyembah Muhammad semuanya. Allah telah turun ke bumi katanya. Bayangkan tuh coba. Sekarang gue tanya nih ya. Nabi kan katakanlah misalnya ini adalah kebenaran. Di buku ini kebenaran. Gue bawa nih. Nabi membawa kebenaran. Nabinya pembawa kebenaran atau kebenaran itu sendiri? Ada urusan itu Muhammad ngaku Allah loh. Itu lu lihat sendiri kan. Itu baru kebenaran doang. Jalan dan kebenaran ini Allah. Dia sepele tuh. Kebenaran dan jalan tuh sepele. Sepele tuh enggak. Ilustrasimu juga sepele jadinya. Ini orang gila. Dengerin ya. Nabi ini kan pembawa kebenaran. Udah itu jelas, udah jelas, udah tegas tadi, jawaban gua udah tegas itu. Nggak ada umat Islam yang nyembah Muhammad. Nggak ada. Iya, dengerin dulu. Sabar, lu kayak takut. Nabi itu pembawa kebenaran, betul apa enggak? Jawab aja sendiri kan, lu mau ngomong aja sendiri dulu. Udah kejawab sama gua tadi. Takut banget loh. Sekarang gue tanya, Nabi itu pembawa kebenaran nggak?
Nggak usah nanya, ya ngomong aja lagi ada waktunya ngomong lah. Lo gua kan nanya lo nih. Dijawab Bang Arman yang panjang, Bang Arman pasti suruh diem. Terus gue jawab lo suruh diem, makanya lo congor lo jaga, gue lagi ngomong. Ayo ngomong aja lah. Oke ya gini ya. Ngomong aja. Gini. Nabi itu adalah pembawa kebenaran, bukan kebenaran. Pembawa kebenaran dengan kebenaran beda. Nah, tapi karena memang lo ini memang sesat, pembawa kebenaran dan kebenaran pun lo samain. Nah, inilah bedanya antara Yesus dengan Muhammad. Muhammad mengaku pembawa kebenaran, tetapi kalau Yesus bukan mengaku pembawa kebenaran. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah kebenaran. Itulah bedanya antara Yesus dan Muhammad. Sepele. Kan gue udah jawab, sepele. Intinya beda kan? Kebenaran itu gelar dari Allah. Ini dia mengaku sebagai Allah, Muhammad. Kalau ini anak Allah, sesungguhnya aku ini Allah. Bagaimana ceritanya? Coba. Nah, kalau Muhammad mengaku Allah, berarti itu udah lebih bagus lagi. Ya iya, itu buat lo. Buat Muslim nggak ada Muslim menyembah Muhammad. Nggak ada Muslim mengakui Muhammad itu Allah, nggak ada. Quran lo yang mengatakan Muhammad adalah ya iya, pakai aja kalau pikir lo sendiri. Jadi kelihatan buktinya, faktanya. Umat Musa nggak ada yang mengaku Musa sebagai Allah. Nggak ada. Umat lo aja. Tiba-tiba nyempil di tengah kayak. Oke. Nah, jadi kan boleh Gimana? Muhammad itu adalah pembawa kebenaran menurut orang Islam. Itu menurut agama Islam memang seperti itu. Muhammad adalah pembawa kebenaran. Tapi kalau Yesus bukan pembawa kebenaran. Beda. Yesus itu berkata, akulah kebenaran itu. Dul. Oh, jalannya kemana? Jalannya kemana? Yang gue tampilin ini tadi. Kenapa lo ngomongin aku pembawa kebenaran? Ini dari mulut Muhammad ini. Toha, surat Toha ayat 14. Innani anak Allah. La ilaha illa ana. Bayangkan, tidak ada sesembahan selain aku, kata Muhammad. Fa'bud nih, maka beribadahlah kepadaku. Waqimus sholat, maka lalu kenapa Muhammad bayangkan ini semua kalimatnya ini berhuruf-huruf ini dari mulut Muhammad juga. Iya, kenapa dia Muhammad ngaku Tuhan tapi dia meninggal? Kenapa? Ya enggak, orang ini wahyu Allah. Wahyu dari Tuhannya Muhammad. Muhammad sampaikan sama kayak Yesus. Sama persis kayak Yesus. Jadi yang Tuhan siapa? Allah atau Muhammad? Apa? Ya Allah lah. Ya Allah dong. Gimana? Katanya tadi Muhammad ngaku Allah, sekarang bukan Allah. Loh, kalau juga ada siapa yang membawa firman dari Allah, membawa pesan dari Tuhan, bisa menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Nih, sama. Gue kasih tahu sekali lagi sama lo ya. Perbedaan antara Yesus dengan Muhammad. Muhammad baru mengaku loh, belum tentu benar. Mengaku pembawa kebenaran. Tapi kalau Yesus, dia mengaku Yohanes 14 ayat 6, aku adalah jalan dan kecuali nggak ada dannya, disambung jalan kebenaran. Nah, berarti sama ya sama Muhammad kapasitasnya. Mengaku juga kan? Yesus itu mengaku kan? Yesus itu mengaku juga kan? Mengaku sebagai kebenaran, bukan mengaku pembawa kebenaran. Belum tentu juga kan? Kau pun bilang tadi Nabi Muhammad itu belum tentu juga benar kan? Iya, juga. Yesus itu belum tentu juga. Belum tentu juga. Sama lah. Jadi imbang lah. Kan apple to apple itu juga. Iya, betul. Nanti pembuktiannya kan sesi 2. Sesi 1 ini baru pengakuan. Nanti pembuktiannya sesi 2 gampang itu. Ya, sekarang dari pengakuan Muhammad paling jelas paling nggak gini Luga ya, paling nggak dalam pembuktian nanti sesi 2 kami minta ditunjukkan Yesus ngomong seperti ini, aku ini Allah. Nah, ini ada dari mulut Muhammad nih. Tunjukin itu kalau ada. Baru itu eksplisit. Oke. Sesi 1 dulu. Sesi 1 dulu ya. Iya. Dulu. Bahwa kebenaran sama pembawa kebenaran itu beda. Ibarat kata nih, Muhammad menjunjung kebenaran di atas kepalanya nih. Nah, sementara kebenaran itu yang ada di atas kepalanya siapa? Yesus berkata, akulah kebenaran itu. Berarti posisi Yesus di atas kepalanya Muhammad kalau dia menjunjung kebenaran. Karena kebenaran itu adalah Yesus. Yesus berkata, akulah jalan dan pakai dan.
Kecuali Yesus berkata, akulah jalan kebenaran. Kalau jalan kebenaran artinya Yesus lagi membawa kebenaran. Kebenaran itu adalah Allah atau Tuhan. Nah, Yesus sendiri berkata, akulah kebenaran, terus dan apalagi hidup. Bayangin, hidup, aku nih hidup. Berarti dia itu sumber kehidupannya. Makanya darah Yesus bisa memberikan hidup kekal bagi manusia. Dari ayat ini membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan karena dia mengaku kebenaran. Kecuali Yesus berkata, aku ini pembawa kebenaran, gua keluar dari agama Kristen. Tapi karena Yesus mengaku aku adalah kebenaran, oh gue pegang Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Makanya kebenaran itu apa? Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam firman-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi perkataan manusia, perkataan setan, perkataan binatang itu bukan kebenaran. Yang kebenaran adalah perkataan Tuhan. Siapa perkataan Tuhan? Yaitu firman. Siapa Yesus? Yesus berkata, aku adalah kebenaran. Kalau kebenaran adalah firman, berarti Yesus adalah firman. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan gantian ya. Firman Tuhan gantian ya. Gantian dong. Maha Kuasa. Ya, gantian dong. Leluga. Apa yang lo omongin ini tentang Yesus itu sepele dalam Islam. Tahu nggak sepele kenapa? Buka nih gue bukain ayatnya nih di Al-Quran. Ini 29 Maryam. Maryam menunjuk kepada anaknya, lalu orang-orang di sekitarnya itu, orang-orang Yahudi yang lo tahu, bagaimana kami bisa ngomong sama bayi masih dalam ayunan. Nah, apa yang dikatakan si bayi itu? Apa? Baca. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Jadi yang disebut Alkitab itu sekarang firman yang bilang itu. Bentar dong, gue lagi ngomong nih. Bentar dong. Jadi yang lo bilang tadi firman Tuhan itu yang ada dalam Yesus diberikan kepada Yesus sejak Yesus keluar dari rahim ibunya. Sehingga ketika Yesus dewasa berbicara, masyarakat sekitarnya bingung. Ini yang ngomong Yesusnya pribadi atau Tuhan? Nah, contoh yang bingung itu lo. Kalau ada ayat lain, innani ana Allah, Yesus ngomong gitu, wah langsung jelas akan lo pakai itu ayat sebagai ini bukti Yesus adalah Allah. Tapi sayangnya nggak ada di Bible lo. Maaf Bang Arman, saya potong dulu Bang Arman. Tadi kata si Luga tadi katanya kalau ada ayat mengatakan Yesus akulah jalan katanya kan, dia akan tinggalkan Kristen kan? Betul nggak Luga kau pegang itu omongan itu? Pindah dari betul. Keluar dari Kristen. Keluar dari Kristen. Jalan. Oke, bentar. Iya ini Le. Ini waktunya dong, waktunya. Kau baca dulu. Tak share. Kau baca ini. Ya, mana? Jalan kebenaran masuk Islam. Iya tak share ya Le. Nah itu dia. Nah. Kau baca lah ini. Yohanes 14 ayat 6. Loh, itu kan ayat yang dari tadi gue baca udah 10 kali. Iya, kan kau bilang kalau akulah jalan dan kebenaran. Kau bilang tadi nggak ada jalannya. Akulah hidup jalan. Akulah jalan dan hidup. Dan kebenaran dan jalan hidup. Gak, bukan jalan, akulah hidup kebenaran. Gak ada jalannya kan? Ini ada kata jalannya. Keluarlah kau dari Kristen kau. Ayo Le. Ayo. Jawab ya. Udah keluar dia, sudah jadi nabi. Gue jawab dulu. Kau jawab? Yang jelas sepele tadi. Asumsi sepele gitu. Nah, aku ingat betul. Begini Le, aku ingat betul tadi Le Luga bilang kalau ada Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, aku akan keluar dari Kristen. Tapi kemudian Leluga menghapus semua pembicaraannya mengatakan akulah kebenaran, jalannya ditiadakan. Sementara tertulis, tertulis itu jalan. Bentar dulu Pak. Kau bilang tadi, bentar dulu biar ku klarifikasi. Kau bilang tadi, kalau ada ayat di Bible mengatakan akulah jalan, Yesus mengatakan akulah jalan, ya, karena kau potong tadi ayatnya, akulah jalan. Kalau ada, aku bakal keluar dari Kristen. Aku tidak mengikuti Yesus. Kalau ingat itu, betul. Ayo lo. Sekarang aku buktikan Yohanes 14 ayat 6, Yesus kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini tadi kau putar-putar, tapi kau potong ayatnya, jalannya. Oke, gue jawab ya. Enggak perlu dijawab Le, keluar aja Le. Keluarlah dari Gue jawab dulu. Ini direcord lo kan. Iya. Makanya kan gue udah bilang
gini. Akan diusir sama Yesus. Udah bilang. Lo itu Keluar. masuk neraka bukan karena Tadi jahat, kau bukan. bilang Lo tuh orang baik. Bang Arman, Pegang ngomongan. Karena ada selesai apa lo? rekaman ini, terus nanti rekam lagi lanjutan. Nah, diputer rekaman tadi itu. Lalu gak mau angkat Bagus. Gini. Bagus. Iya Karena kan? gini loh, kalau kerbau ya, kerbau talinya kita pegang. Kalau manusia omongannya kita pegang. Karena kalian umat Nasrani itu, Kristen itu ya, suka memotong ayat. Ayat kalian aja kalian potong-potong, apalagi lah ayat kami, termasuk ayat mini. Akulah kebenaran dan hidup. Jalannya di mana? Oke, gue jawab dulu sebentar ya, gini ya. keluar Jadi aja. kan- Keluar nggak tahu. Omonganmu tadi kan kau keluar nggak kau sekarang? Oh, berarti lo takut berarti ya? Lu bukan takut. Lu Bukan harus takut, konsisten pegang omonganmu. gitu loh. Iya, dengerin dulu. Lu jangan nyesatin orang. Lu dengerin dulu Kau omongan nyesat, gua. kau sendirian Lu sesat. nipu. Lu lagi nipu nih sebenarnya. Dengerin, makanya lu dengerin. Ini Biar nipu gua. ini ayat. Yang nipu aku ini. Aku Lu atau yang ayat nipu. Dengerin, makanya lu dengerin. baca Biar Bang Bilal Iya, mau ngomong apa dia? yang baca. Baca Iya, dulu ulang ayat ini. lu nipu. Ginilah penipuan orang yang harus Baca dia- ayat Ini nipu ayat ini nih. Penipuan. Yang Dia tertulis dia ini nih nipu. enggak, dianya yang nipu. Berarti Ayatnya ini ayat enggak nipu. penipuan. Yang nipu yang gini Dianya, Bang dianya Luga. nih. Berarti ayat ini menurut Bang Luga nipu gitu. Bukan orang yang tadi yang tadi tuh yang kata Enggak kan Bang Luga bilang kalau ada Yesus mengatakan akulah jalan, ya. Makanya dengerin dulu omongan gua yang jelas, jangan cuma langsung cocotan lu ngebacot. Kau sendiri yang bilang bakalan keluar aku dari Kristen. Kau bilang nggak bakal ku ikuti lagi ajaran Yesus. Keluar dulu, Le. Keluar dulu, Le. Dengar. Gini ngomong. Bukan Kristen namanya kalau nggak Sekarang potong ayat. Enggak, Kau bilang tadi kau pantang cari Enggak, ini ayatnya. spesial Cari spesial ayatnya. lu Kalau jangan. ada Yesus mengatakan aku dah jalan. moderator bukan Kristen namanya kalau nggak Enggak usah sebut Kristen general terlalu Ini khusus spesial Bang Luga aja kita tuntut ini. Iya, makanya diam dulu ngomongnya ganti-gantian, jangan Kau langsung. pantang udah dapat ayatnya ini. Traktir, tuntut traktir aja lah, traktir makan. Ayo makan bakso sama gua, traktir gua lu gak? Makanya jangan terlalu menghalu kau Luga. Iya, bisa nggak muncung lo diam sebentar? Apa tadi? Tanya dulu. Kepleset, bilang aja kepleset, udah. Iya, maksud gua muncungnya tahan dulu sebentar. Gua pengen ngomong. udahlah Turunkan dulu share screen-nya itu. Biar Oke, Bang gantian, Luga, iya, gantian. Coba ini dulu. Iya, gantian. sama si Yesus. Kalau nggak Iya. tampakkan aja lah itu. Aduh, Ya, pemirsa, terjadi kesalahan teknis dalam argumen. Satu lawan 5 masalahnya. Satu Ya. lawan 10 orang. Soalnya gini ya, terus terang Luga ya. Kalau lu tadi ngomong konsisten seperti tadi, kami tuh surprise. Oh, seneng banget gitu, ngerti nggak? Wih, Luga lo, ini sekelas Luga lo, masuk Islam, wah gitu lo. Ngerti nggak lo? Makanya dengerin dulu. Gua pengen ngomong, sebentar lu diam dulu. Nggak usah masuk itu. Oh iya, keluar dari Kristen gitu ya. Kan namanya dia harus pegang gitu loh. Itu surprise Luga, makanya jadi rame. Kurang ajar. Bukan soal gantian Quran, ini surprise gitu loh. Happy. Iya. Setiap orang yang berseru kepada Tuhan itu adalah orang pembuat kejahatan. Kasih Luga ngomong, kasih. Ayo Bang Luga ngomong. Luga, ayo. Kita mute, saya mute. Kepleset tadi dia kepleset. Kan gue udah bilang tadi, kalau ada ayatnya di dalam Yesus mengaku, aku adalah jalan kebenaran. Jalan kebenaran. Nggak pakai dan. Cuma jalan kebenaran. Di sini kan ada dannya. Kan dari tadi kan gue udah bilang di sini ada dannya. Kalau nggak ada dannya, gue masuk Islam. Tapi di situ ada dannya. Tak payah kamu masuk Islam, tak berguna pun. Di situ kan ditulis jalan dan Nggak berguna kalau di Islam terlalu kebenaran. halu. Kalau nanti orang Islam Betul. banyak yang halu macam kau, Le. Jadi Iya, dia dulu. baginda Rasulullah jadi Tuhan nanti. Satu orang kalau mau 1 lawan 1, ayo jangan 5 orang. Gue pusing ngedengerinnya. Gue kan capek juga ngeladenin muncung lo 5 orang ngomong. Kan gue bilang tadi,
Kalau ada, muncung itu memang untuk ngomong, Le. iya diam dulu lah lo. Nah, kan gue udah Ya, bilang. muncungmu sama muncungku itu memang untuk ngomong. Muncungmu sama muncungku itu memang gunanya untuk ngomong. Diam dulu, kan gantian di sini. Di sini kan ada aturannya. Ini kan lu 5 orang, gue 1 orang. Dengerin. Jalan kebenaran. Kalau ada jalan kebenaran, gua masuk Islam. Tapi di sini kan ada dannya, jalan dan. Jalan kebenaran kalau ada dannya artinya udah jadi beda. Apa artinya? Pir atau apa artinya? Kalau jalan kebenaran artinya Yesus itu adalah jalan membawa kebenaran. Itu artinya jalan kebenaran. Tetapi ini jalan, dia juga memang jalan, tetapi sekaligus kebenaran. Karena dia pakai dan, berarti sekaligus. Sekaligus hidup. Dia jalan sekaligus kebenaran, sekaligus juga hidup. Kalau pakai kata dan. Tapi kalau nggak ada pakai kata dan, cuma jalan kebenaran, itu berarti dia hanya sebagai jalan pembawa kebenaran. Makanya kalau muncung itu ngomong jangan pakai asumsi, harus pakai ayat dong. Kan gue tanya tadi, mana ayatnya di sini jalan kebenaran? Nggak pakai dan, mana? Nggak ada kan? Jalan dan, dannya ini. Lu belajar bahasa Indonesia nggak sih? Itu kamu ngambil kamus dari mana? Di situ ada kata dan. Dengan adanya Kamu duduk kata di dan, Indonesia, kamu pakai KBBI Ya. dulu kan. dengan Artinya adanya apa? dengan adanya kata dan, kalau nggak pakai dan, beda nggak artinya? Kalau misalnya Lailuga ini jantan dan perempuan, berarti apa? Ya berarti kan artinya beda. Kalau Kalau pakai, kalau dibilang nggak, misalnya Lailuga ini laki-laki perempuan, lu bencong. apa artinya? Lu bencong udah. Kalau laki-laki dan perempuan? Kalau laki-laki dan perempuan? Makanya dengan adanya kata dan di situ membuat artinya menjadi beda. Kalau dannya diambil artinya jadi beda. Laki-laki dan perempuan sama Sekarang Lailuga laki-laki perempuan. sekarang kita lari ke ayatnya. Kalau disebut jalan kebenaran, berarti artinya dia hanya sebatas jalan yang membawa kebenaran. Itu artinya. Tapi kalau sudah pakai dan, artinya beda lagi. Yesus itu juga jalan, betul. Tetapi juga dia merangkap jabatan kebenaran. Berarti jabatannya udah 2. Pertama dia jadi jalan. Lalu yang kedua dia jadi kebenaran. Tapi kecuali kalau nggak ada dannya, beda artinya. Berarti dia nabi. Iya, apa artinya? Kalau Itu. dibilang luka laki-laki dan Nggak usah perempuan lari sama dulu, luka nggak usah lari laki-laki dulu, perempuan. lu nggak usah lari. Loh, itu kan pakai dan apa enggak? Dengan adanya kata dan di sini menunjukkan Yesus Tuhan. Tapi kalau dannya diambil, Yesus jadi nabi. Emang Yesus nabi kok? Nabi temu kok. Karena di situ ada kata dan menunjukkan Yesus itu Tuhan. Tapi kalau dannya lo ambil, Yesus Dari jadi mana nabi. tunjukkan dulu ayatnya di mana bahwa Yesus itu Makanya mengatakan lu dirinya Tuhan. kebenaran itu, ya kebenaran itu apa artinya? Lu coba buka Yohanes 17 ayat 17. Firman Semua nabi juga bawa kebenaran kok untuk Nggak menjadi generik. petunjuk. Ketuhanan Yesus makanya juga, lu jangan ketuhanan Yesus itu tolong. generik terus. Dari lo tuh, dari Kristen tuh ketuhanan Yesus tuh generik. Makanya, Diangkat lu- dari tafsir-tafsir, kalau dalam Islam disebut tafsir. artinya kebenaran sama jalan kebenaran aja lu nggak bisa ngebedain. Iya, eksplisit dong, empirik dong. Kalau Tuhan itu jangan generik, empirik dong. Aku ini Tuhan, gitu. Kok Tuhan malu-malu menyatakan dirinya Tuhan? Oh, Tuhan itu kan, dengerin ya, Tuhan itu memberikan dirinya dinyatakan bagi mereka yang sungguh-sungguh. Bukan, butuh dong klaim dari Oh, nggak Tuhan. bisa. Tuhan Apalagi Tuhannya berwujud manusia sama dengan hamba-hambanya. Tuhan itu dari Dia dulu, nyatakan dari dong dulu. dirinya, aku ini badanku sama seperti kamu, tapi aku ini Tuhan, sembahlah aku, gitu dong.